Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kemarin kita mengenal gitu berapa kata itu atau kalimat itu dibagi, yakni yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf, maka kita akan membahas tentang isim dan ciri-cirinya. Maka al-ismu, kita ulangi lagi definisinya. Isim merupakan kata yang menunjukkan atas makna sesuatu dan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, atau dalam bahasa kita lebih dikenal dengan istilah kata benda, kata sifat, atau yang lainnya. Bisa juga nama orang, nama daerah, suatu tempat, atau lain sebagainya yang tidak dikaitkan dengan waktu sedikit pun. Nah, di sini ada contoh, yaitu soghirun, kecil, muslimun, muslim, mal'abun, lapangan, ma'un, air, zaidun, zaid, misru, Mesir. Nah, di sini kecil ini atau soghirun ini adalah kata lain. Kecil, dia menunjukkan sifat. Inilah yang dinamakan dengan kata sifat. Nah, itu terkait dengan isim. Yang selanjutnya kata benda bisa berupa air, juga bisa berupa nama orang, contohnya seperti Zaid, dan bisa juga merupakan nama daerah, suatu daerah atau suatu negeri, contohnya seperti Misru. Nah, ciri-ciri isim, maka isim memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari kata jenis lain, dan diantara ciri-ciri isim yang dapat dikenal dengan mudah adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Yang pertama, dapat dilekati oleh hamzah dan lam, yaitu alif lam biasa yang kita kenal di awal kata. Contohnya seperti al-muslimu. Nah, ini adalah contohnya. Alif lam yang ada di awal ini yang menjadi ciri-ciri dari isim tersebut. Yang kedua, dia dapat berharokat tanwin pada huruf terakhirnya. Contohnya seperti muslimun. Nah, tanwin yang di sini di ujungnya ini, itu merupakan ciri-ciri isim. Kemudian kalau misalnya ada ketentuan di antara keduanya, kalau misalnya suatu isim tersebut telah menggunakan alif lam, maka dia tidak boleh lagi menggunakan tanwin. Maka di sini al-muslimu bukan al-muslimun. Nah, di sini kebalikannya, jika dia menggunakan tanwin maka tidaklah menggunakan alif lam. Maka dibaca muslimun bukan al-muslimun. Nah, selanjutnya dapat berharokat kasroh secara asli dengan sebab tertentu. Contohnya al-muslimi. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan dulu tentang perkenalan harokat. Nah, perkenalan harokat. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya harokat. Biasa kita dengar, harokat adalah baris atau tanda baca. Nah, harokat itu sendiri terbagi menjadi 4. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, dia terbagi menjadi 4. Ini biasanya disebut sebagai satu baris nih ya. Ini bagian-bagiannya. Ini satu baris. Nah, ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada marfu, rofa, dhammah, yaitu baris depan. Yang kedua ada mansub, nasab, fathah, baris atas. Dan yang ketiga majrur, jar, kasroh, baris bawah. Kemudian majzum yang keempat, majzum, jazm, sukun, dan baris mati. Nah, istilah ini sengaja saya berikan di sini karena nanti ke depannya bakal ketemu istilah-istilah ini. Maka istilah marfu, rofa, dhammah yang ketiganya ini maknanya adalah baris depan. Mansub, nasab, fathah itu barisnya adalah baris atas. Majrur, jar, kasroh itu adalah barisnya baris bawah. Kemudian majzum, jazm, dan sukun itu adalah baris mati. Nah, nanti kalau misalnya di bahasa Arab ketemu yang namanya marfu, maka kita sudah mengetahui bahwasanya adalah baris depan atau baris dhammah. Baris dhammah. Kemudian jika dia mansub, maka kita sudah mengetahui bahwasanya dia adalah baris atas atau fathah. Bisa juga disebut dengan nasab. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang seharusnya itu kita sudah hafal di luar kepala agar tidak bingung lagi. Seperti contoh tadi. Nah, seperti contoh tadi ya, ini soghirun. Nah, maka soghirun ini berbaris dhammah, begitu. Dia berbaris dhammah. Nah, nanti di lain istilah dia merupakan marfu juga disebut dengan rofa. Nah, istilah-istilah itu memiliki keterangan-keterangan sendiri. Maka kita harus menghafal harokat beserta istilah-istilah yang terkait dengan harokat tersebut. Seperti al-muslimi itu berbaris kasroh atau berbaris bawah. Nah,
Begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.